Ibnu Jauzi itu orang cerdas, Pak. Ini orang cerdas banget ya. Orang cerdas yang beliau sendiri yang bercerita tentang dirinya di beberapa bukunya tentang kenangannya waktu masih kecil. Beliau meninggal itu meninggalkan lebih dari 400 kitab, 400 karya buku. Dan karya ulama dulu bukan karya kita hari ini. Karya kita hari ini cuma tebel halamannya, itu ngejar pasar. Kalau diperes sebenarnya dia seperti kerupuk kena air. Anda tahu kerupuk? Besar. Coba kasih air, asli cuma segitu. Cuma digoreng jadi lebar. Persis sama, buku kita tuh cuma buku gorengan. Digedein, isinya nggak ada, Pak. Mohon maaf saya. Karena ada di antara kita yang cuma copy paste dari berbagai macam buku, dikumpulin jadi satu, dijual lagi, diganti covernya. Yang jujur, tolong yang jujur, Pak. Pada diri sendiri, dan tolong umat ini jangan diberikan lagi kebohongan-kebohongan. Tolong yang jujur, Pak. Umat ini tidak kunjung baik karena ilmuannya tidak jujur. Ilmuannya tidak jujur, Pak. Cacat di ilmuannya, cacat di umat ini. Orang-orang cerdasnya tidak jujur dengan dirinya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi meninggalkan kitab, silakan dibuka kalau antum tahu kitabnya. Kalian buka, lebih dari 400 kitab di berbagai bidang ilmu. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang masuk Islam di tangan beliau. Entah sudah berapa orang yang kita sadarkan dan kita syahadatkan di tangan kita hari ini. Lihat bagaimana orang dengan karya sebesar itu. Orang luar biasa cerdasnya. Beliau nulis buku. Di antara buku yang beliau tulis adalah Akhbarul Azkiya. Berita tentang orang-orang cerdas. Ada bukunya sudah, Pak. Masalahnya kita ini belajar sama orang kafir itu aja loh. Saya sering bilang kita ini gampang silau terpukau oleh orang kafir. Ulama sudah ninggalin kitab, Pak. Abad 6, beliau wafat tahun 597, sudah wafat. Sekarang 1439, kitabnya masih ada. Antum sekarang buka di web, antum download juga dapat. Cuma karena kitab tidak pernah belajar dari ulama kita. Saya sudah sangat sering sampaikan ini. Kita ini tidak paham, tidak mengerti ulama kita, tapi kagum dengan ilmuwan kafir. Selalu, di semua ilmu begitu. Silahkan dibuka, Pak. Kitabul Adkiya, karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Nanti saya bacakan beberapa riwayatnya. Dan beliau menyampaikan tentang teori kecerdasan. Ya, Pak. Dan sebagiannya harus diuji. Ini kan kalimat manusia, mungkin benar, mungkin salah. Tapi ini ulama, jangan salah. Silakan diuji. Karena diantaranya beliau menyampaikan tentang kecerdasan dilihat dari postur tubuh. Nah, saya nggak tahu itu ilmunya, karena saya nggak ngerti, cuma baca saja. Tapi apakah ini benar? Silakan diuji oleh ilmu antum. Antum yang mengerti tentang ilmu fisik, postur tubuh, dan hubungannya dengan kecerdasan, silakan diuji. Buka kitab ulama. Mereka menantang Anda semuanya. Jangan jadi orang yang tidur, Pak. Umat ini perlu keseriusan antum. Antum melek tiap hari saja. Umat ini belum kunjung baik. Bagaimana kalau tidur terus, ya kan? Siapa? Ibnu Jauzi menyampaikan tentang teori kecerdasan. Tentu dengan versi ulama dulu yang bahasanya tidak pernah panjang-panjang. Tapi kandungan bahasanya dia perlu digali dengan berbagai penelitian ilmiah hari ini. Apalagi di dalam buku itu beliau sebenarnya banyak menyampaikan riwayat sebagaimana gaya ilmuwan abad itu. Kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana kecerdasan dimulai dari kalangan para nabi. Ayo sekarang kita bicara, Pak. Asal kita bicara kecerdasan, siapa yang kebayang? Yang jujur. Jujur sama saya. Saya bilang orang paling cerdas. Coba. Yang jujur. Orang cerdas. Bilang ke saya. Hah? Gak usah bohong. Orang cerdas. Siapa? Hah? Einstein? Ya Einstein cuma 160 IQ-nya. Saya punya murid di Kutab 160 IQ-nya.
Diuji kemarin di Bandung. Wallahi, Pak. Simpel banget. Einstein. Inilah teman-teman. Ibnu Jauzi memulai kitabnya setelah bicara teori kecerdasan. Beliau mulai urutan nomor 1 kecerdasan adalah Al-Anbiya. Cara pandang yang salah memang kita ini. Gitu ya. Ayo kita perbaiki yuk. Ini bukan masalah gimana caranya anak cerdas. Itu simpel banget. Nanti di belakang saya sampaikan sebentar selesai. Mulailah cara pandangnya jangan salah. Karena begitu kita salah memandang, kita akan salah mengagumi, kita salah meneladani. Akhirnya korbannya generasi kita. Mulailah dari Al-Anbiya. Nomor 1 dipaparkan oleh beliau contoh-contoh kecerdasan para nabi. Kebayang? Setelah para nabi beliau menyampaikan siapa? Setelah itu siapa kira-kira menurut antum? Ada yang pernah baca? Ada kok, setahu saya terjemahannya ada, setahu saya. Kalau nggak salah ada terjemahannya. Tolong dibaca kitab-kitab yang begitu ya. Antum pengen cerdas, kitab itu belum dibaca, ya kan sudah membaca semua kitab. Kayak Ustaz Herfi sampaikan tadi, kita udah belajar kemana-mana kitab ulama kita tinggalkan. Ya. Setelah itu beliau menyampaikan khusus bab tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau juga Nabi, tapi dikhususkan karena orang paling khusus. Setelah itu siapa? Para sahabat. Begitu. Ya. Kan mereka generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Terus begitu, Pak. Sampai siapa? Setelah itu berurut terus. Zaman khulafa, umaro, setelah sahabat, kemudian khulafa, terus nanti masuk zaman, kemudian nanti umaro, nanti para qadhi dan seterusnya, para hakim, diungkap kecerdasannya sampai di paling bawah nanti kecerdasan binatang. Sampai ngomongin binatang, Pak. Kok ya kebangetan manusia yang Allah berikan lebih mulia dari binatang, nggak lebih cerdas dari binatang. Ya kan? Kucing aja ngerti antri, Pak. Ya kan? Binatang ngerti mana pasangannya, mana bukan pasangannya. Monyet tuh, Pak. Kalau dipakein baju bisa nyari duit, Pak. Monyet tuh. Ya kan? Manusia sudah benar dipakein baju, dibuka bajunya. Memang lebih buruk dari monyet. Memang. Balhum adol. Lebih sesat daripada binatang. Sudah begitu. Oke, bukunya baca sendiri ya. Saya kan ngasih pintu. Saya buka pintunya, antum masukin bukunya. Tapi memang antum harus cerdas bacanya. Itu yang nulis orang cerdas. Ulama dulu itu teman-teman, apalagi abad-abad awal itu, beliau abad 6 Hijriah. Maka ulama dulu itu kalau nulis nggak panjang-panjang komentarnya, nggak kayak saya ceramah kepanjangan. Makanya tafsir itu makin ke belakang makin panjang. Tapi makin ke sahabat makin tidak banyak. Dan bahkan ada ayat yang nggak perlu ditafsirkan. Kenapa? Dibacakan ngerti mereka. Oh, kita ini udah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan tetap nggak paham. Sulit itu makanya. Ayo kita naikkan menjadi ulil absor. Umat ini belum bisa mengalahkan Yahudi selama belum menjadi ulil absor. Kembalikan ulil absornya, maka muslimin dengan mudah mengalahkan musuhnya.